Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Untuk episode kali ini, kami akan membawakan dua cerita sekaligus. Horor, seru, dan menegangkan. Untuk cerita pertama, mengisahkan tentang dua orang bocil laknat diganggu setan, karena mereka pulang dari warnet sudah terlalu malam. Bagaimanakah reaksi mereka bertemu dengan sosok hantu tersebut? Mari kita simak bersama. Tetap stay di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subreknya ya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Pakai handsfree dulu ya. Cekidot. Namaku Abi, kejadian ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika itu sedang maraknya warnet, yang menyewakan komputernya untuk bermain game online. Dan aku salah satunya yang sering bermain. Ini mengambil paket jam malam untuk bermain game online sama temanku. Aku seorang mahasiswa yang tinggal ngekos di salah satu kosan, ya, dibilang masih di area Bandung Kota, dekat kosanku. Ada perlintasan kereta api dan tak jauh dari sana, ada sebuah warnet yang menyediakan paket malam untuk bermain game online. Malam itu aku mengajak temanku, Robi, untuk bermain game online. Biasanya kami mulai di pukul 11 berakhir sekitar jam 1 atau pukul 2. Aku beranjak dari kosanku berjalan kaki menuju warnet. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Setelah menyeberang rel kereta api kami berjalan di satu jalanan yang memang cukup sepi. Hanya lampu jalan taman dan pepohonan yang cukup rindang saja yang ada di sekitar jalan itu. Beberapa tempat makan sudah tutup, bahkan rumah-rumah yang ada di sekitar pun sepertinya orang-orangnya sudah pada tidur. Derap langkah sendal jepitku terdengar menggema di jalanan itu. Saking sepinya, tak lama kami sampai di warnet dan langsung ngambil paket malam. Aku dan Robi pun terlarut dalam permainan game hingga akhirnya lupa waktu sampai sekitar jam 1:30 pagi. Kami pun selesai dan bersiap pulang. Di jalan pulang, temanku Robi merasa was-was, karena, entahlah ada yang dia takuti, mengingat jalan yang tadi kita lewati menuju warnet ini sangat sepi, ditambah ada pohon-pohon besar. Robi berkata pada aku, takut ada hantu katanya, mana ini udah jam 2 dia sangat ketakutan. Ada aku masih berjalan santai, sampai akhirnya kami pun melewati jalan itu. Robi menarik-narik jaket, mendorongku agar jalannya lebih cepat lagi, karena dia takut ada sesuatu yang dia lihat. Atau penampakan. Lantas aku berkata pada Robi, "Bei, lu ngapain takut sih? Gua ini daripada setan, gua emang lebih takut sama gangster di begal. Mending ketemu setan." Robi menepuk bahu mengingatkanku, jangan sompral. Aku tidak mempercepat langkahku, aku memperlambat jalanku. Sekalian saja ku takut-takuti Robi sampai ketika kami sedang berjalan beriringan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang kami. Ketika itu posisi kami sedang berjalan, bersebelahan dengan rel kereta api, terdengar jelas ada suara langkah kaki seseorang yang mengikuti kami dari belakang. Robi menepuk bahuku dan berbisik, dia bilang, "Dengarkan, ada yang ngikutin kita dari belakang." Begitu kata Robi tanpa melihat ke belakang. Dia terus melihat ke depan karena takut. Aku mengiyakan, "Ya gue juga dengar, gue lihatlah," begitu kata aku. Aku terus berjalan sambil menengok ke arah belakang di kondisi jalanan yang gelap itu.
Aku melihat ada seseorang yang memang berjalan mengikuti kami dan itu dari perawakannya, adalah seorang laki-laki. Siapa ya ini, jangan-jangan begal di sana? Aku mulai was-was. Aku bilang pada Robi, ini kayaknya ada orang jahat di ngikutin kita. Pilihannya kita lari atau kita lawan balik gitu, kata kepada Robi. Robi bilang dia milih lari, tapi aku sih tidak saja karena penasaran dan kulihat dia pun hanya sendirian. Aku menghentikan langkahku dan aku membalikkan badanku ke belakang dan kulihat, laki-laki itu pun berhenti melangkah. Ia berdiri melihat ke arah kami. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas sekilas. Kulihat pakaiannya terlihat antara horor penuh dengan noda dan aku sempat terpikir, hai mungkin ini orang tidak waras. Aku pun berteriak, enggak, ke arah orang itu, kenapa ini ngikutin kita? Rampok ya? Orang itu hanya terdiam yang anak dan ketika itu aku coba berjalan mendekati orang itu. Robi sempat menahanku, jangan Nana bisa ngedeketin ini, jangan Nana begitu katanya, tapi aku penasaran ketika aku mendekatinya tubuh orang itu terlihat seperti gemetaran. Kaki tangannya gemetar hebat lama, dan ketika aku sudah dekat akan dandan-dandanan, kulihat wajahnya sebagai orang yang kulihat itu wajahnya hancur, tidak berbentuk lagi, batang hidung mulut sudah tidak terlihat lagi. Mukanya terkoyak penuh dengan darah. Badanku terdiam mematung, jantungku berdegup dengan kencang. Sosok itu hanya diam berdiri tepat di depanku, hingga tiba-tiba dari arah belakangku terdengar ada suara kereta api ini ya. Suara kereta api semakin mendekat. Cahaya yang terlanjur kereta api yang akan lewat itu kulihat di depanku dan tiba-tiba sosok laki-laki itu berlari menuju ke arah kereta. Ketika kereta api itu lewat di sebelahku, dan sosok laki-laki itu berlari, karena kereta ini sosok itu menghilang. Ketika ditabrak kereta itu buru-buru aku langsung berlari mengajak Robi untuk segera meninggalkan tempat itu. Hingga sampailah kami di depan gang menuju ke sana. Dan di sana, kami bertemu saat Pump yang sering terjaga melihat kami berlarian, dia pun bertanya, kenapa aku, bila aku lihat ada sosok laki-laki dengan wajah yang hancur nih, dekat rel kereta pasar. Suami itu seakan tidak kaget mendengarnya, ini dia pun beberapa kali sering melihat ada penampakan yang berjalan-jalan di sekitar rel kereta, namun ketika didekati menghilang. Itu salah satu dari sosoknya yang meninggal karena tertabrak kereta api. Aku bergidik ngeri mendengarnya. Kebal grogi jauh lebih panik dari aku. Wajahnya pucat dan dia menyalahkanku, karena, mungkin kenapa aku tertutup, diganggu oleh sosok itu karena ucapanku yang sementara yang bilang tidak takut dengan mereka dan mereka membuktikannya dan aku ketakutan. Untuk cerita kedua ini, menceritakan kisah hidup seorang janda satu anak, yang ditinggal mati oleh suaminya karena suaminya dibunuh oleh segerombolan perampok. Bagaimanakah ia menjalani kehidupannya? Teror apakah yang terjadi setelah kepergian suaminya? Makanya jangan kemana-kemana. Terap stay di Karam, kali aja seram. Jangan lupa subreknya dong. Pakai handsfree, matikan lampu, pejamkan mata. Yuk kita simak ceritanya. Cekidot. Untuk cerita kedua ini, saya, Mbak Tukiem, janda 3 anak yang paling seksi, baheno, bohai dan paling cantik di mata masyarakat sekitar, akan menceritakan sebuah kisah. Seorang ibu tunggal yang menderita suatu penyakit. Bagaimanakah kisah seramnya? Yuk ikut saya. Jangan lupa pakai handsfree ya, biar kalian paham alur ceritanya. Jangan melongo aja, oke? Cekidot. Gini ceritanya. Judul ceritanya, Aku dan Siapa. Perkenalkan, nama kulit.
Aku seorang ibu muda sekaligus orang tua tunggal. Usiaku hampir menginjak 35 pada tahun ini. Perlu kalian ketahui sebelumnya, bahwa aku seorang penderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Penyakitku ini sudah kuderita sejak aku SMA. Aku suka merasa risih jika setelah dari tempat manapun, tidak mencuci tangan. Menurutku itu jorok. Siapapun dan dimanapun mungkin bersin atau batuk kemudian memegang suatu benda. Tanpa kita ketahui kita memegangnya juga. Aku hanya memiliki seorang anak yang kini duduk di bangku SMA tingkat pertama. Untungnya dia tidak menuruni OCD-ku ini. Meskipun begitu, dari kecil aku sudah membiasakan padanya akan pentingnya menjaga kebersihan. Anakku bernama Adrien. Dia anak yang aktif di sekolahnya. Setiap pulang sekolah, selalu dia lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya atau sekedar berolahraga bersama teman-temannya di luar rumah. Kadang waktunya dari ia pulang sekolah siang sampai pukul 20 malam. Hal itu tentu membuatku selalu sendirian di rumah. Aku tidak betah sendirian. Oh, dan aku juga tidak memiliki suami. Suamiku sudah pergi meninggalkanku sejak 5 tahun yang lalu karena perampokan saat ia pulang kerja. Jadi, saat itu merupakan hari Kamis yang nahas baginya. Setelah pulang kantor, di tengah jalan ada seseorang yang seolah-olah mengalami kecelakaan motor tunggal. Suamiku itu bermaksud membantunya, akan tetapi, mereka lalu memanggil kawanannya. Mereka memaksa suamiku untuk menyerahkan uang, jam tangan, tas, termasuk mobil Jaguar kami. Karena suamiku menolak, terjadilah perkelahian kecil di antara mereka berdua, hingga salah satu dari teman perampok tersebut menembak suamiku dan tak sengaja mengenainya. Alhasil para perampok itu mengambil semua harta suamiku termasuk mobil Ma. Dia dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh saksi yang melihatnya. Aku sangat terkejut mendengar hal itu. Adrien saat itu kebetulan sedang menginap di rumah ibuku, jadi aku sendiri yang menjenguknya. Luka akibat tembakan tersebut berujung fatal. Suamiku rupanya tidak bertahan lama, meskipun sudah dioperasi oleh para dokter. Setelah ia koma selama seminggu, ia pun meninggal. Di pemakamannya, aku dan Adrien sangat tertekan dan sedih. Kini tidak ada lagi sosok pria yang akan menjaga dan melindungiku dan Adrien di rumah. Ditambah dengan kebiasaanku terkait OCD yang suka merasa khawatir jika belum merasa mengunci pintu rumahku. Tapi semua itu berubah semenjak kemarin. Sore itu, seperti biasanya aku yang sendirian menunggu Adrien pulang, dikejutkan oleh suara ketukan di pintu depan. Rupanya itu seorang pemuda, entahlah siapa dia, mungkin tetangga barukah. Usianya kisaran 10 tahun di bawahku, dan dia juga tinggi serta rupawan. Dia memperkenalkan identitasnya kepadaku. Suaranya yang serak-serak basah dan agak berat mulai menggodaku. Ku ketahui namanya Gerard. Dia tinggal 3 blok di belakang rumahku. Alasan dia kemari dikarenakan untuk meminta izin memarkirkan mobil Ma di rumahku. Aku membolehkan permintaannya tersebut. Aku juga mempersilahkannya masuk sebentar, namun dia menolak dengan sopan. Aku bilang padanya bahwa tak usah sungkan-sungkan jika ingin menaruh mobil Ma di sini. Kami pun saling bertukar nomor telepon via aplikasi online, dengan alasan agar dia dapat menghubungiku kapanpun dia perlu memarkirkan mobil Ma, atau bahkan, jika suatu saat dia membutuhkanku. Beberapa hari, minggu dan bulan pun berlalu. Selama anakku tak di rumah, Gerard selalu memarkirkan mobil Ma di rumahku, dan tentunya menemaniku. Kami sudah akrab sejak aku sering berkomunikasi dengannya via chat online, dan tentunya tanpa sepengetahuan Adrien. Aku sudah merasa tidak kesepian lagi saat ini.
Aku pun tak peduli ketika tetanggaku melihatku dengan tatapan yang seakan mencibir di belakangku. Adrien tidak pernah tahu bahwa Gerard masuk ke kehidupanku. Bahkan ia juga tidak tahu kalau Gerard selalu menumpang parkir di rumah. Karena Gerard hanya datang untuk parkir saat pukul 15 sampai 19 sore. Selebihnya kami saling mengobrol di handphone. Aku belum ada niatan untuk memberitahukan hal ini padanya. Aku takut ia masih belum siap dan masih dilema akan ayahnya. Mungkin juga dia takkan merestui hubungan kami. Pada suatu malam itu malam Jumat. Ketika aku sedang di dapur, aku mendengar suara pagar dibuka. Aku mengintip di jendela. Ternyata itu Gerard. Tumben sekali pikirku dia hampir tengah malam gini datang ke rumahku. Bahkan kami belum janjian. Aku pun membuka pintu belakang diam-diam dan bertanya padanya dengan alasan apa dia kemari. Dia rupanya ingin menumpang tidur di rumahku. Tepatnya tidur bersamaku. Gawat pikirku. Adrien ada di rumah. Dan Gerard datang. Aku sempat menegur Gerard mengapa tidak menghubungiku dulu sebelumnya jika mau menginap di rumahku. Namun ucapanku seakan dihiraukannya. Aku sebenarnya ingin sekali mengajaknya masuk secara diam-diam. Hasratku seakan sudah dijung, namun terkalahkan oleh suatu hal. Di sisi lain aku takut hal itu justru menimbulkan hal yang tak diinginkan terjadi. Tak lama aku dikejutkan dengan suara Adrien memanggil namaku dari atas tangga, seakan memergokiku sedang berbicara dengan Gerard. "Apa yang sedang ibu lakukan tengah malam gini?" tanya Adrien. "Oh, aku, ibu sedang memeriksa pintu nak. Memastikan apakah sudah ibu kunci atau belum," jawabku. Seketika aku menoleh ke depan, dan rupanya Gerard sudah menghilang entah kemana. Pikirku mungkin dia langsung inisiatif pergi dari rumahku karena takut ketahuan anakku. Oh, rupanya hanya kebiasaan ibu saja ya. Aku kira ada seseorang yang datang, larut malam gini. Suatu saat jika ibu merasa ada orang asing datang, jangan ibu biarkan masuk ya. Aku pun mengiyakan saja, dan tak terlalu menghiraukan kejadian malam itu. "Maafkan ibu ya, nak," ucapku sedih sembari menghampiri Adrien dan memeluknya. Syukurlah Adrien tidak mengetahuinya. Hal serupa itu terus terjadi, dan uniknya lagi, terjadi setiap malam Jumat. Dia selalu mengajakku untuk bercinta di kamarku. Aku terus mencari alasan dan cara untuk menolak ajakan Gerard tersebut agar tidak datang malam larut gini. Bukannya aku tidak mencintainya, tetapi aku juga harus menjaga perasaan anakku. Malam yang lain, ketika aku hendak menghampiri pintu untuk membukanya, Adrien membentakku dari belakang. "Sial," bisikku dalam hati. "Ibu, sudahlah Bu, ibu tidur saja. Ibu kan sudah mengecek pintu rumah sebanyak 3 kali sejak aku pulang tadi. Apakah ibu sudah meminum obatmu malam ini?" "Aku rasa ibu lupa," tegur Adrien dengan nada tinggi yang kemudian merendah. Aku pun berbalik dan berkata, "Sudah kok nak. Ibu tidak lupa. Kamu pasti marah ya sama ibu, benci ya sama ibu. Karena penyakit ibu ini," tanyaku sambil menahan tangis. "Tidak Bu, bukannya apa-apa. Namun kebiasaan ibu ini aku perhatikan belakangan agak aneh." Aku sebenarnya tahu. Belum selesai Adrien berbicara, aku sudah menyangka kalau jangan-jangan dia mengetahui rahasiaku selama ini. Bahwa ibu mungkin berhalusinasi. Aku memarahi ibu sebenarnya bukan karena ibu sering mengecek berkali-kali pintu rumah, tetapi sebaliknya. Sekarang malah aku yang khawatir dengan ibu, yang seakan kehilangan sifat kehati-hatianmu. Ibu acap kali membuka pintu rumah di larut malam gini. Ibu lupa pesanku, lanjut Adrien dengan tegas menceramahiku. "Apa? Aku berhalusinasi?"
Jelas-jelas aku berkenalan dengan Gerard, dia memarkirkan mobil Ma. Kami bersalaman, berbincang online, bahkan sempat berpelukan. Apa benar itu semua hanya ilusiku semata, pikirku. Pikiranku masih tetap pada pendiriannya bahwa Gerard itu benar-benar nyata. Setelah kejadian malam itu, aku diberikan obat lagi atas saran Adrien pada dokterku. Aku tidak pernah lagi mendengar suara pagar dibuka pada larut malam dan juga jadi mengurangi intensitasku memeriksa sesuatu secara berulang-ulang. Bahkan, akhir-akhir Gerard jadi jarang hadir di kehidupanku, entah mengapa. Mungkin dia sibuk, sehingga dia jarang berkomunikasi lagi denganku, atau mungkin dia marah padaku. Semoga saja tidak. 2 minggu kemudian, Adrien ada acara di sekolahnya yang mengharuskan dia studi keluar kota selama seminggu. Otomatis aku sendirian lagi. Dengan obat itu, kuharap aku menjadi lebih tenang. Tapi malamnya, ketika aku sedang menonton televisi, dan malam itu masih pukul 22.30, Gerard kembali menghubungiku. Katanya, dia kangen padaku dan ingin sekedar main ke rumah. Dia minta maaf juga karena akhir-akhir ini dia sibuk akan pekerjaannya di luar kota. Aku pun memaafkannya dan mengizinkannya datang ditambah anakku sedang tidak berada di rumah. Tak lama terdengar deru mobil yang terparkir di depan halaman rumahku, bukan di garasi. Dia menghampiriku dan melepas rindu dengan memelukku erat. Sudah kuduga bahwa Gerard itu benar-benar pria yang nyata. Nyata-nyatanya juga romantis. Dia kemudian menggendongku naik ke lantai atas menuju kamarku dan menaruhku di kasur. Kelihatannya dia akan benar-benar membuktikannya malam ini padaku. Di tengah kemesraan, aku memeluk punggung Gerard, tapi entah kenapa aku merasakan hal yang aneh. Ada banyak bulu di tubuh Gerard yang kusentuh saat kujambak. Sayangku Gerard, tubuhmu kenapa berbulu? Tanyaku ngeri. Memangnya kamu tidak suka? Tanya sosok tersebut yang menurutku sudah bukan Gerard yang kukenal karena suaranya yang terdengar semakin serak berat dan dalam. Saat kulihat, betapa terkejutnya diriku bahwa yang sedang bersenggama denganku ialah sesosok genderuwo. Aku pun berlari dengan mengambil kain seadanya untuk menutupi dada dan bagian bawah tubuhku. Aku berteriak keluar rumah meminta tolong kepada tetangga sekitar. Warga pun berhamburan keluar dan menolong diriku yang hanya berbalut kain. Mereka lalu menenangkanku dan mengamankanku di salah satu rumah mereka. Aku pun lalu berterima kasih kepada mereka semua yang rupanya sudah sangat baik terhadapku.